Hari baru, episode baru, muka baru. Halo Teknobesti semuanya, selamat datang di episode baru Teknokrasi. Yang biasanya kita membahas tentang tempat, makanan, dan tokoh-tokoh. Hari ini, aku, Jackie, mau mengundang teman-teman untuk membahas sesuatu yang sedikit berbeda. Apa itu? Mari kita lihat mobil Jeep yang sangat keren, sangat futuristik, Jeep Sahara. Jadi, Teknobesti, hari ini kita ada di depan Jeep Sahara bersama ownernya, Bapak Benny. Jadi, Bapak Benny ini adalah salah satu teman saya di kampus ya, Pak? Siap. Yang punya salah satu mobil impian saya ini, Jeep Sahara. Oke, Pak Benny mungkin bisa kenalan lah sama mobilnya, bisa diceritain nih. Oh gitu ya? Tentang mobil Jeep Saharanya. Oke, iya. Ini sebenarnya Jeep yang sudah tidak baru, umurnya sudah hampir 12 tahun gitu ya. Ini 2010. Jeep JK, kalau dibilang JK Sahara, dan tipe Sahara itu tipe yang kedua lah. Jeep untuk off-roadnya. Ini memang mobil kedua saya untuk Jeep ya. Dan memang ini lebih dipakai sebagai mobil harian saya. Oh, mobil harian. Iya. Tadi Pak Benny ngomong punya dua ya, Pak? Punya dua. Waduh. Ini kayaknya kita punya Jeep head di sini nih. Suka off-road ini ya, Pak? Berarti ya, Pak? Suka, tapi tidak dengan yang ini. Oh, yang mana, Pak, berarti, Pak? Ada satu lagi diubah lagi. Wah, mobil apa itu, Pak? Ada yang mengatakan kan begini, kalau kita punya Jeep itu, kita lebih baik beli yang standar dan kemudian kita bangun gitu ya. Iya, betul. Jeep is not bought, but built ya. Dibangun gitu. Nah, ini juga konsepnya seperti itu. Yang satu lagi warnanya merah, biar lebih kelihatan mencolok ketika off-road gitu ya. Itu yang kita rombak betul-betulan ya. Ini ya dirombak lah, tapi rombaknya masih sopan. Oke, berarti masih buat daily masih itu ya? Masih sangat nyaman. Masih sangat nyaman. Terutama karena kalau dilihat gitu ya, saya baru saja mencoba ini. Ini eksperimen untuk Jeep. Biasanya kalau orang akan mengganti suspensi dan pernya, ya, itu biasanya orang akan memakai merek-merek yang memang sudah terkenal di dalam dunia perjipan gitu ya. Ada Teraflex, ada Bilstein, ada Kings, ada Ome gitu ya, dari Australia, modelnya seperti itu. Nah, ini saya mencoba produk yang di dalam dunia suspensi dia sudah terkenal, tapi biasanya justru untuk menceperkan mobil gitu. Nah, ini baru merilis sebuah produk yang dipakai untuk off-road dari Aibach. Oh, Aibach ya? Aibach kan biasanya buat sedan, Pak? Justru itu. Dia biasa pakai untuk sedan dan biasanya agak ceper, agar tetap nyaman. Ketika dia melansir sebuah produk baru yang untuk Jeep, saya mulai ada tadi ya, keingintahuan, ini rasanya gimana nih kalau dipakai untuk Jeep nih. Mereknya kita sudah tidak ragukan lah sebagai merek, tapi merek dipakai untuk sebuah produk yang berbeda, ini kayaknya menarik ini. Dan ternyata ya memang untuk harian cocok gitu. Tapi ini bukan sponsor ya, guys? Oh iya. Ini pasti dari hati Pak Benny sendiri ya? Betul. Oke. Terus selama pakai Aibach itu gimana, Pak, rasanya? Relatif kalau untuk harian jauh lebih enak karena lebih empuk. Oh, berarti karena karakteristiknya lebih ke jalan ya, lebih ke situ mungkin ya. Kemudian ini Jeep Sahara itu saya lihat-lihat bokongnya pendek, Pak. Betul. Kok pintunya cuma 2? Saya rasa beginilah. Ini kalau kita mau ngomong Jeep ya. Kalau kita ngomong Jeep sejak dulu orang menyebut Jeep yang dibayangkan pasti adalah mobil dengan 2 pintu. Iya, betul. Jarang sekali membayangkan Jeep terus munculnya kayak sesuatu mobil yang punya 4 pintu gitu. Itu jarang sekali. Maka ketika saya seneng Jeep, ya saya carinya yang 2 pintu gitu. Oh, karena aura Jeepnya di situ ya? Lebih kelihatan, lebih menonjol. Dan ini kayak itu ngelihatnya itu keren banget gitu ya, Teknobesti. Kayak cuman 2 pintu doang, biasanya di jalan-jalan tuh kita lihat itu 4 pintu. Itu mungkin kebiasaan orang Indonesia gitu. Kalau pergi pengennya bareng-bareng. Oh iya. Sehingga kalau ada mobil yang akomodasinya lebih banyak, lebih seneng gitu. Oh, family car ya maksudnya. Ya, itu. Terus kenapa Jeep Sahara ini? Bukan yang Rubicon atau yang satunya apa? Sport ya? Sport, ya. Kenapa harus yang Sahara? Ya, yang pertama tadi saya sudah ceritain memang
di dalam Jeep yang JK ini ada 3 klasifikasi utama. Yang pertama adalah Sport, itu yang istilahnya tipe paling rendah. Lalu ada yang memang khusus untuk off-road, itu yang Rubicon. Yang Rubicon. Ya, meskipun kemudian banyak yang belinya Sport, tetapi ditempelin stiker Rubicon, biar kelihatannya Rubicon. Padahal itu Sport ya, Pak? Padahal Sport. Nah, yang menarik kenapa Sahara, karena kembali lagi, ini adalah mobil yang saya beli dirancang untuk daily life, untuk daily drive. Nah, Sahara itu memang di-create oleh Jeep, oleh perusahaan Jeep ini untuk mobil sehari-hari, karena dari sisi tampilan selalu lebih stylish, tidak segarang Rubicon. Kenapa tidak segarang Rubicon? Misalnya, over fendernya dibuat sewarna dengan bodinya, sehingga kesannya kan lebih cantik begitu ya. Itu. Lalu kemudian juga ornamen-ornamen di dalamnya itu juga dibuat lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi berarti. Tidak sedrastis dan seefisien Rubicon misalnya. Oke, berarti lebih ke beneran mobil daily untuk Sahara. Betul, ya. Dan kalau lihat ininya standarnya, stok standarnya misalnya yang Rubicon itu velgnya justru malah cuma 17 inch. Oh, kalau yang ini berapa? Lebih kecil, ini 18. Standarnya itu udah 18 gitu. Kalau profilnya ini? Nah, kalau profilnya lain. 70 ini kan ya ini kan saya naikkan kira-kira seperti ban ukuran 35 lah. Oke. Kalau standarnya sebenarnya cuma 265. 265? 218, 265. Profilnya sama 70? Profilnya 70. 70. Iya, jadi tinggi tapi cungkring gitu ya. Itu karena lebih cocok untuk karakter di on-road. Sebenarnya seperti itu. Gardannya juga beda. Oh, gardannya beda? Gardannya beda. Kalau Sahara ini, dia tidak pakai dana 4 depan dan belakang. Dia hanya belakangnya aja. Yang depannya masih gardan yang untuk mobil pada umumnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Terus membahas tentang modifikasi Pak untuk Sahara, mobil Sahara ini. Apa aja yang udah dipasang nih? Kayak ini saya lihat nih, lampunya nih pasti Daymaker ini ya Pak? Ini Daymaker, bukan, JW Oh, JW speaker. Itu JW speaker, American brand juga. Kemudian saya ganti ini. Ini adalah bumper modelnya anniversary. Jadi ini anniversary 70 tahun Jeep. Jeep itu kan pertama kali dirilis 1941. Nah ini 70 tahunnya, ini 2011 mereka merilis ini. Tetapi saya pilih yang model Eropa. Yang membedakan model Eropa dan Amerika anniversary-nya, itu kalau Amerika nggak sampai tinggi. Dia hanya sampai di sini. Nah buat saya, kembali lagi karena Sahara itu juga mementingkan tampilan tadi ya. Itu ada rongga di sini tuh kayaknya kurang bagus gitu. Kosong kelihatan. Nah, kelihatan kosong kan, makanya saya ganti, sudahlah saya pilih yang European sehingga tertutup lengkap gitu. Terus modifikasi apa lagi Pak? Misalnya kita mulai dari depan deh. Kita dari depan nih. Yang jelas ya ini lampu, kap mesin saya masih standar, masih sama. Di mesin saya tidak mengubah terlalu banyak, kecuali saya pakai termostatnya saya ubah. Agar lebih friendly terhadap cuaca di Indonesia. Karena kalau enggak, ukuran dia kan dibuat untuk 4 musim ya. Nah kadang-kadang terus lebih gampang overheat. Kalau termostatnya kita ubah dengan yang keluaran Jepang, itu membuat relatif menjadi lebih aman terhadap overheat untuk mobilnya. Lalu kalau mau yang lainnya, saya ubah semua kaki-kaki. Ya, saya tuh cerita tadi, per dan itunya saya pakai EBA. Lalu lift kitnya saya 2,5 inch. 2,5 inch. Kenapa 2,5 inch? Lagi-lagi, kalau untuk off-road ini mepet. Iya betul. Tetapi untuk daily masih sudah cukup. Ya, cukup. Cukup dalam artian ketika saya mengganti dengan ban dengan profil 35 ini, ruangnya masih longgar dan ya naiknya relatif lebih gampang. Karena kalau off-road minimal 3,5 lah harusnya. Dan lalu saya sudah ganti sway bar-nya, shock steer-nya saya pakai Fox yang double tube sehingga bisa di setel, adjustable. Drag link-nya juga saya ganti, arm set-nya saya ganti Teraflex. Itu merek Jeep sih, Teraflex itu. Nah ini tadi teman-teman tuh pada agak sedikit kepo ya Pak. Ya. Nanya terus, Fox itu apa Pak? Ya itu shock steer. Nah, itu shock steer itu gini. Ketika ban kita ganti yang lebih besar, maka ada resiko ban itu ketika ada goyangan sedikit di jalan kan nggak benar-benar mulus gitu ya. Itu kan ada gerak
jalan. Nah, kalau shock steer-nya tidak kita ganti yang lebih kuat, itu akan membuat kita goyang terus kayaknya. Sehingga pengendaliannya lebih susah. Kecepatan lebih tinggi, lebih gini lagi. Berarti itu Fox itu buat handling ya? Nah, shock steer itu agar handlingnya lebih enak dan itu bisa di-setel. Artinya kalau memang mau off-road, itu agak diluskan. Jadi justru harus kayak gini, harus lebih fleksibel. Tapi kalau untuk jalan raya, kita harus lebih stiff, lebih kaku, lebih rigid gitu. Agar tidak tiba-tiba goyang sana sini dan nabrak yang lainnya gitu. Oke. Kemudian Pak, mungkin kita langsung ke samping aja ya teman-teman teknologi. Kita lihat dari samping, kita udah bahas depan tadi ya. Ini ya, Anda lihat kan bannya gede banget. Jaraknya kan lebih enak nih. Iya. Karena 2,5. Peleknya standar Pak? Peleknya saya standarnya Sahara. Ini 18 inch, pelek standar, saya nggak ganti apapun. Tadinya ada adapternya saya lepas, malah justru karena saya pengen tetap masuk. Itu karena toh peleknya standar gitu ya. Oke. Kalau remnya ada? Remnya saya tidak ngubah sama sekali, masih oke, karena kembali lagi lebih kecepatan, saya juga nggak terlalu senang ngebut dengan ini. Itu masih standar relatif. Pijaan kaki juga masih standar, meskipun saya punya rencana ini ganti yang elektrik sih. Oh, yang itu ya, yang kalau pintu dibuka dia betul. Buka gitu ya? Ini kan kalau perempuan pakai rok naik segini nih ya lumayan nih.